Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbisatil hasanatan huwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, berjamaah sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah Allah matikan kita, kemudian Allah hidupkan kita dalam keadaan berislam. Dan mudah-mudahan salah satu bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan subhanallah, sumbuhnya ramai Pak ya, alhamdulillah. Di tengah pandemi seperti ini, alhamdulillah orang semakin bersemangat beribadah ya. Mudah-mudahan menjadi bersyukur, istiqomah ya. Istiqomah, amantu billahi tsumma istaqim. Beriman kata Allah, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya agar tetap beriman? Amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman pada Allah kemudian istiqomah. Yang berat tuh istiqomah ya. Kalau ringan istirahat namanya. Jadi menjaga agar salat subuh tetap rame, tetap banyak nih. Nah, ini yang harus dijaga oleh oleh para pengurus DKM dan yang lainnya, menjaga agar, karena salah satu tanda keberlangsungannya keislaman setempat itu dilihat dari sholat subuhnya. Kalau secara global, kalau mau lihat tanda-tanda kebangkitan Islam, lihat sholat subuhnya ya. Kalau masjidnya masih sepi, jangan bicara masalah kebangkitan Islam. Kalau masjidnya masih kosong ketika subuh, nah berarti lingkungannya belum beres ya. Jadi tandanya ada dengan sholat subuh berjamaah. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang luar biasa, dan mudah-mudahan dengan terus kajian seperti ini tiap waktu ke depan, sholat subuhnya seperti sholat Jumat insya Allah. Salawat berta salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan terlebih kepada umatnya, kita semua sekolah Islam. Terlebih lagi kita berada di bulan Rabiul Awal. Jadi inilah bulannya di mana manusia makhluk paling agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan kita harus bergembira dengannya. Biasanya sebagian besar umat Islam, salah satu bentuk kegembiraannya adalah dengan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, undangan yang disampaikan ke saya adalah judulnya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cuma mungkin barangkali kebiasaan saya di sini adalah ngebahas kajian kitab ya. Ya, mudah-mudahan materinya sama dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita dalam bentuk ibadah itu sebetulnya dalam rangka menggapai ridha Allah Pak ya. Salat subuh nih maksa-maksa nih ngantuk-ngantuk ya, harusnya kita masih tertidur lelap. Apalagi sekarang subuhnya pagi banget ya, jam 4 jam 4.12 sudah azan. Saya biasanya sebelum kesini masih sempat macam-macam begitu, udah jam 4 buru-buru kesini. Karena biasanya memang masih ada waktu, jam 4 lewat seperempat aja biasanya masih bisa keburu dari rumah.
Sekarang jam 4 kurang harus ke sini karena memang jam 4-nya subuhnya lebih pagi. Harusnya makin semangat Pak ya. Jadi yang biasanya jam 4 bangun sholat tahajud, sekarang setengah 4 udah bangun tahajud nih harus ini. Kenapa? Karena subuhnya lebih pagi. Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia dengan iklim tropisnya dan di garis khatulistiwa, sholatnya teratur, nggak jauh-jauh beda. Ya. Kalau beberapa negara-negara Eropa bagian sana tuh ya sholat subuh nggak teratur. Saya pernah lama di Korea, sholat subuh jam 2:30 Pak. Subuh 2:30. Jadi isanya itu saya baru selesai terawih itu jam 11:30. Sebentar tidur dulu bangun lagi Pak ya. Makanya alhamdulillah kita berada kondisi yang normal dan kita berada kondisi yang semua anak-anak aja hafal. Kalau subuhan jam 4 udah pada 4:30 lah paling lambat sudah bisa sholat subuh. Habis pada subuh masih bisa aktivitas dengan kegiatan lainnya. Zuhur sekarang jam berapa? 11:40 ya. 40 yang tergopoh-gopoh khotib biasanya Pak. Biasa 11:30 baru jalan, 11:30 sudah mulai gitu. Nah ini kemudian asar 2:30 udah asar, maghrib 5:30 udah maghrib. Dan alhamdulillah siklusnya nggak jauh-jauh beda. Makanya bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala ditinggal di sebuah daerah yang harusnya menjadi sebuah karunia besar, tinggal di daerah khatulistiwa, khot alistiwa, garis lurus ya, banyak garis lurus yang mataharinya normal ya, mataharinya normal. Dengan begitu harusnya lebih semangat beribadah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin berbahagia, pagi hari ini kita sama-sama mengkaji dari kitab Nasail Ibad yang biasa saya bacakan juga di sini dan sama-sama kita bahas. Temanya kebetulan pas, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan ini adalah tentang bagaimana 6 kunci surga. Gitu Pak ya, kunci surga. Karena apa? Karena ada sebagian kelompok yang merasa megang kunci surga Pak. Yang lain nggak masuk surga kalau nggak masuk kelompok saya gitu ya. Gitu ya. Nah ternyata kunci surga milik siapa aja boleh, asal bisa memenuhi 6 ini minimal. Ya. Kalau udah megang kuncinya kan tinggal masukin doang. Ya. Udah megang kunci nggak masuk percuma. Ya, ada pengen masuk surga nggak pegang kuncinya, bingung gimana masuknya. Semuanya harus dengan proses. Nah ini makanya hari ini pagi ini kita sedikit mau ngomongin tentang 6 kunci surga. Mudah-mudahan kalau pegang kuncinya ya, miftahul jannah, kalau pegang kuncinya maka insya Allah ya kalau tinggal megang kunci mah ya tinggal masuk ya, tinggal nyari pintu yang mana, min ayyi babin tadkhul, pintu yang mana yang engkau mau masukin, tinggal kita pilih dah ya. Kalau kita rajin puasa masuk di bab apa, kalau kita rajin sedekah masuk di pintu yang mana gitu ya. Makanya saat ini kita bicarakan masalah pintu kunci surga. Jadi kunci surga itu bukan dimonopoli oleh satu kelompok atau golongan. Semua yang berasa beriman Allah Subhanahu Wa Taala berhak megang kunci surga. Pengen tahu? Tahu. Khair, jemaah berbahagia. Di sini diambil dari Al-Maqalatus Sabiah, makalah yang ke-7 tentang kunci surga. Tapi gini, saya sering ingat sebuah hadis. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza murru min riyadil jannah fartau." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Halaqul dzikr aw majalisul ilmi. Hadis ini sahih. Kata Rasul, idza marru bil riyadil jannah fartau. Kalau kamu sedang lewat tiba-tiba ada Raudhatul Jannah. Apa Raudhatul Jannah itu? Taman surga. Fartau, mampir, berhenti sebentar untuk bergabung ke Raudhatul Jannah. Sahabat bingung. Wa ma Raudhatul Jannah ya Rasulullah? Apa itu Riyadul Jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Halaqul dzikr. Jadi halaqah dzikir, kumpulan zikir, atau ay majalisil ilmi, atau majelis ilmu. Jadi kalau kita lagi begini nih, kita gini nih, seakan-akan kita berada di Riyadul Jannah, di taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang lewat atau masih di rumah, fartau, segera kumpul, ikutin, gabung. Karena itulah taman-taman surga. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita akan sama-sama masuk surga di sana, ya.
sama-sama surga. Yang kedua, kalau ngumpul begini ini seakan-akan sedang berada di surga atau surganya dunia, ya. Apalagi thalabul ilmi, cari ilmu, ya, cari ilmu ini luar biasa. Kalau orang betul-betul menikmati mencari ilmu itu, hatta kita merangkak sekalipun, kalau memang betul menikmati mencari ilmu akan dilalui, Mak. Kan para ulama salafus soleh dulu kalau ilmu nggak ada ketekatan banyak, nggak cuma nekat ke rumah ke masjid nyampe, itu ke lain negara, berpindah negara untuk mencari ilmu, atau untuk sekitar mencari sebuah informasi. Itu ulama-ulama zaman dulu itu sudah mencari berbulan-bulan untuk mencari informasi dan sebuah hadir. Nah, makanya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh hanya saat ini hanya dalam rangka melawan ngantuk doang, ya. Ngantuk Pak, habis subuh pengen tidur. Yang ngantuk silakan ngantuk. Tapi jangan tidur gitu. Boleh, saya setuju kalau jamaah sekalian kalau lagi ngatali begini ngantuk, mangga silakan. Tapi jangan tidur. Ya, kalau ngantuk itu luar biasa, berarti saya berhasil menghipnotis jamaah sekalian gitu. Jadi kalau pengen cewek taman surga, nih sekarang nih kita berada di taman surga. Ada 3 taman surga di dunia. Yang pertama halaqal dzikr ini, yang kedua adalah baina baiti wa mimbari riyadul jannah, kata Nabi. Antara rumahku dan mimbarku itu ada raudhatul jannah. Makanya disebut di Masjid Nabawi namanya raudhah, ya. Itu antara rumah Rasul dan mimbar Nabi, mimbar Rasul itu ada raudhatul jannah. Orang kalau ziarah ke Masjid Nabawi, salah satunya adalah pengen sholat di raudhah itu, karena itu taman-taman surga. Nikmatnya luar biasa, Pak, tapi berebutnya luar biasa untuk mencapai di raudhatul jannah, di raudhah itu. Yang ketiga ini hadis dhaif, tapi nggak apa-apa kalau mau pakai, tapi jarang sekali orang mengamalkannya, yaitu bainal ghardain atau bainal hadafain, antara 2 ujung tombak, antara 2 tempat manah. Nah, ini. Jadi antara hadafain ini, ada antara 2 tempat panah ini, itu ada di antara itu adalah raudhatul jannah. Kenapa Rasul menyebut ada di antara 2 tempat panahan itu? Tahu panahan tempat yang kotak itu, ya? Tahu ada, ya? Hadafain atau ghardain itu 2 tempat anak panah itu. Kenapa di antara 2 itu adalah raudhatul jannah? Hadis dhaif, tapi nggak jiddan. Dhaif saja, tapi nggak dhaif banget, bisa kita amalkan. Itu kenapa? Karena salah satu hadis Nabi dan banyak hadis juga yang memerintahkan alimu auladakum birimayah, ajarkan anak-anakmu dengan memanah, salah satunya. Jadi olahraga yang sunnah itu adalah olahraga memanah. Makanya dianjurkan kita punya panahan dan punya bidikan panah. Kita punya 2 saja, Pak, latihan memanah 2 itu, maka di antara 2 itulah namanya disebut taman surga. Tapi jarang, Pak, ya. Boro-boro bidikan panah aja nggak punya, atau bidik busur kita nggak punya. Padahal sunnah, Pak, kita punya gituan. Harganya mahal, Pak, ya nyicil ya, beli busurnya dulu, Pak. Ntar baru begini-ginian itu. Tapi emang itu ada, bahkan di hadis yang lain. Tapi saya belum mendapatkan tekniknya itu, katanya kalau kita punya busur panah itu Allah memberikan rezeki, Pak. Gitu. Tapi Allah, saya belum pasti karena belum menemukan hadisnya bahwa yang kalau punya di rumahnya ada busur panah itu, paling tidak gini, Pak, itu latihan skill kita untuk bagaimana konsentrasi dalam menghadapi sesuatu. Dan itu lagi-lagi olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan diminta untuk diajarkan kepada anak kita, yaitu memanah, berenang, dan naik kuda, ya. Kemarin saya latihan, Pak. Latihan doang teori bagaimana pendekatan ke kuda. Luar biasa, Pak. Itu pendekatan doang, ya, belum naik kudanya. Saya bilang naik enggak, saya bilang saya mau pulang gitu. Tapi memang luar biasa kalau kita punya pendekatan kuda itu lebih sensitif daripada orang. Nanti kawan-kawan kita bahas masalah kuda. Kalau kita ngomong kuda itu sunnah juga, Pak. Ngomongin kuda. Lagi-lagi ternyata saya tanya, berapa harga kuda ini? Ini harganya paling murah 25 juta, 25 juta. Lebih mahal daripada motor, ya. Seharga motor NMAX kali, Pak, ya. Tapi kalau kita naik kuda, katanya lagi-lagi saya belum pernah merasakan, kalau kita naik kuda itu bagi laki-laki, ya, itu bisa menambah kegagahan. Gagah pandai kuda, Pak, ya. Gitu. Tapi mungkin sekali boleh mencobalah di jamaah Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman terim, Pak.
Baitur Rahman salah satunya adalah berlatihan berkuda di lapangannya ya, mudah-mudahan insyaallah. Baik, di sini saya ambil makalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliun karamallahu wajha. Berkata Ali karamallahu wajha. Kenapa para ulama menyebut Ali dengan karamallahu wajha, sementara sahabat yang lain radhiyallahu anhu? Bisa boleh saja sih qala Ali radhiyallahu anhu boleh, tapi biasanya spesial untuk Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Konon katanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya sehingga mukanya mulia gitu Pak ya. Maka karamallahu wajha, semoga Allah memuliakan wajahnya gitu. Sebelumnya ya, di sini di bakal berikutnya, nanti kita bacakan berikutnya. Ini ada 6 kebahagiaan dulu, saya bacakan dulu. An-ni'amu sittatu asya. Ada kenikmatan, ada 6 kenikmatan. Kunci kesukaan insyaallah nanti setelah ini kedua. Ada 6 kenikmatan. 6 yang disebut dengan kenikmatan bagi kita. Dikatakan yang pertama al-Islamu wal Qur'anu wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasitru wal ghina 'anin nas. Nah, ini 6 kenikmatan bagi kita yang dikatakan nikmat itu ada 6 ya. Yang pertama al-Islam. Islam. Di mana penikmatnya ya? Gitu ya. Kan khatib suka ngomong tuh. Jamaah sekalian, mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam gitu ya. Nikmat panjang umur, nikmat kesehatan. Mungkin nikmat kesehatan bisa, nikmat panjang umur iya. Nikmat iman, nikmat Islam kayak apa ya? Ya. Kayak apa nikmat iman, nikmat Islam? Mungkin masih bukan tidak merasakan, kerasa cuma nggak bisa diungkapin ya. Saking nikmatnya, nikmat Islam itu tidak bisa diungkapkan ya. Kalau tanya kayak apa nikmat Islam, berasa nggak Pak? Kayak apa nikmatnya? Gitu. Mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam. Kayak apa nikmatnya? Kalau nikmat sehat kerasa Pak ya, alhamdulillah kita sehat ya. Jauh dari corona ya mudah-mudahan ya gitu ya. Ini kalau masalah corona luar biasa. Saya merubah semua tatanan masyarakat ya. Yang tadinya boleh salaman sekarang hati-hati dengan salaman. Yang sholat dulu nggak pakai masker sekarang. Saya pakai masker kalau sebetulnya enak saya pakai masker Pak. Apalagi khutbah Jumat pakai masker. Ngap ya. 20 menit pakai masker saya ngomong Pak, mudah-mudahan puyeng. Kenapa? Secara kesehatan itu ada kita menghirup sendiri CO2 kita. Jadi itu racun. Betul Pak, setiap khutbah Jumat disuruh pakai masker. Udahnya saya pada meriang, besokan meriang Pak, sakit. Saya bilang kalau gitu jamaahnya jauhannya dikit ya, saya ngomong biar supaya nggak kena muncatan droplet omongan saya. Karena kalau saya pakai masker gitu ya khutbah, waduh bukan masalah jelas nggak jelasnya ngomongnya, tapi udahannya pada meriang saya. Kenapa? Menghirup sendiri racun yang kita keluarkan, CO2 itu. Hati-hati makanya. Tapi mau nggak mau kita harus pakai. Kenapa? Karena walaupun mengatakan apakah itu rekayasa oleh beberapa orang ya, ini rekayasa manusia dalam menghancurkan manusia, apakah itu alami terjadi? Yang jelas 10 orang teman sesama saya itu, sesama dai itu udah pada meninggal Pak. Saya bilang, lah ini teman saya kemarin ketemu udah meninggal kemarin. Kenapa? Lagi-lagi inilah suatu pandemi yang ya nanti saya sebenarnya ada kiat-kiat menghadapi pandemi, tapi kiat-kiat itu cuma tanda kutip udah banyak yang ngomongin ya. Tapi insya Allah makanya itu dibahas kali ini. Sekali lagi, nikmat sehat bisa kita rasakan. Yang belum bisa kita ungkapkan adalah nikmat Islam, nikmat iman. Kayak apa? Tapi di sini katakan oleh Ali bahwa salah satu kenikmatan itu adalah al-Islamu, Islam. Ya, Islam. Tapi Bapak sekalian, pernah enggak? Ini salah satu kecil aja. Pernah enggak Bapak Ibu jamaah sekalian ketika sholat ketika berdoa nangis? Pernah enggak Pak? Berdoa sama Allah nih,
sampai nangis-nangis Pak, keluar mata gitu, sendirian loh, bukan rame-rame. Kalau memang gampang dikondisikannya. Ini sendiri ketika doa nangis. Pernah ya? Sering ya? Nikmat nggak kalau kita doa nangis? Nikmat ya, luar biasa ya. Mungkin itu salah satu juga nikmat iman. Kita bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa berkeluh kesah dan betul-betul sungguh-sungguh mintanya Allah Subhanahu wa taala dengan menangis. Itu salah satu tanda aja. Ya. Kata Imam Ghazali, kalau kamu tidak bisa menangis, nangisilah. Kenapa kamu tidak bisa menangis? Karena kalau kita berdoa padahal kondisi sedih banget tapi nggak bisa menangis, berarti hati kita sedang apa ya? Sedang keras, Pak. Karena dengan diri kita saja kita tidak bisa lembut, apalagi sama orang lain. Nah, makanya itu salah satu contoh bagaimana kita menikmati nikmat iman, nikmat Islam. Tapi itu bisa didapatkan kalau kita betul-betul mengamalkan keimanan, mengamalkan keislaman. Ya Allah, sholat kita udah luar biasa. Tiap malam kita sholat tahajud, kita beramal soleh, kita banyak berbuat untuk orang. Tiba-tiba kita kena musibah Pak, minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kalau ingat amal-amal kita itu bikin nangis Pak ya. Luar biasa, makanya bisa kita dapatkan kenikmatan tersebut kalau kita mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh. Kalau biasa-biasa aja Pak ya jarang-jarang gitu, sedekahnya jarang-jarang, ibadahnya sih biasa-biasa aja, nggak sungguh-sungguh, ya susah Pak untuk betul-betul menikmati iman itu. Nggak bisa kita berdoa dengan khusyuk dan menangis. Ya makanya bisa kita menangis kalau kita, ya mohon maaf kepada para pejuang pada DKM nih, saya bilang pejuang Pak ya, ngurusin masjid kayak gini nih luar biasa. Ngurusin DKM masjid ini, mungkin kalau saya pernah jadi RT, pernah juga pengurus RW, ternyata lebih berat dari pengurus DKM. Gitu ya. Ada aja omongan, ada aja sesuatu yang bikin berat ya. Minimal pengurus DKM jadi contoh bagi yang lain ya, untuk contoh kebaikan. Sehingga orang kalau begini ini bekerja keras dalam membangun masjid ini, kenikmatannya kita bisa menikmati ibadah masjid ini karena kita pernah membangun masjid ini dari nol, dari dasar ya. Belum ada pondasi, masih tanah kosong kita bangun. Ini kalau jadi Pak bagi yang mendirikan, luar biasa nikmatnya. Kenikmatan beribadah di tempat yang kita bangun sama-sama. Nah ini bisa merasakan kenikmatannya. Jadi 6 kenikmatan kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama al-Islam, yang kedua wal Quran. Nah Quran ini kenikmatan juga nih Pak nih. Nikmatnya baca Quran. Nah, nikmatnya baca Quran. Benar, nikmat. Kayak apa nikmat baca Quran? Pernah merasakan nikmat baca Quran? Itu baru baca doang Pak ya, belum mengamalkan ya, baru baca doang. Nanti kita bahas. Wa Muhammadun Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah juga kenikmatan. Alhamdulillah Allah utus Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman, untuk umat akhir zaman. Kita bisa menikmati, merasakan kenikmatan sebagai umatnya, Apalagi di bulan Ramadan ini, tanda-tanda kita cinta kepada Rasulullah adalah ya, yang pertama kita mengamalkan ajaran Islam. Itu berarti kita cinta pada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah membawa ajaran Islam. Kalau kita mengamalkan lagi kepada Islam, kalau kita mengamalkan ajaran Islam, berarti itu tanda cinta kepada Rasulullah. Ya, bukan cuma rajin maulidan, insyaallah itu bagian-bagian. Raja baca salawat juga bagian. Tapi kalau kita mengamalkan ajaran Islam, itu tanda cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya. Sunnah yang paling kecil, waktu mitul adza anit thoriq, sedekah, membuang duri dari jalan, sedekah. Kerja bakti ngebersihin jalan itu sedekah Pak gitu ya. Ngebersihin got ya supaya nggak mampet, supaya bersih, itu sedekah berarti. Itu sunnah yang sederhana paling kecil. Sunnah paling tinggi adalah jihadu fisabilillah. Oh, Ustaz tampilannya beda sekarang, pakai imamah gitu ya. Sudah lama Pak, semenjak pandemi saya pakai ini sekarang gitu ya. Dan ini salah satu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena saya dapat ijazah untuk pakai imamah.
Ada hadisnya, saya diijazakan oleh seorang guru, salah satu guru saya, untuk bisa memakai imamah. Ini imamah Pak. Dan sunnah makanya, bukan cuma ustadz, bukan kiai, kita juga dibolehkan dan diharuskan menggunakan imamah. Bahkan bukan Rasulullah, malaikat. Saya mengalami hadisnya melalui hadis yang bahwa malaikat itu datang kepada Rasulullah menggunakan imamatun, menggunakan imamah. Maka Jibril datang kepada Rasulullah menggunakan imamah. Sementara Rasulullah SAW memakai imamah khutibah ala nas, ketika Rasulullah berkhutbah berceramah kepada manusia lain, wahwa imamatun sauda. Rasulullah menggunakan imamah sauda, imamah hitam. Saya belum punya pakai sorban hitam ya, imamah hitam. Tapi intinya adalah menggunakan imamah itu sunnah. Ya, bukan budaya Hindu, bukan budaya Buddha, bukan. Tapi memang Rasulullah menggunakan imamah. Ini sunnah yang sederhana Pak ya. Tapi ini barangkali kalau kita pakai malu Pak. Hanya pakai di masjid doang. Itu kalau masjid dibuka lagi. Tapi harusnya kita pakai kalau kita berani. Nikmat Pak kalau kita istiqomah dengan mengamalkan sunnah-sunnah. Surah sederhana, buang duri jalan, atabassamu ala wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Itu sunnah yang paling ringan. Ya. Sunnah yang paling ringan. Sunnah apa lagi yang ringan Pak? Yang sederhana. Apa lagi? Cari kita mengamalkan sunnah ringan-ringan aja, yang gampang-gampang aja ya, yang sederhana yang bisa kita kerjakan. Buang duri, senyum, apa lagi? Sunnah yang paling ringan yang Bapak tahu dah apa? Yang itu cara dalilnya. Mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan, ada hadisnya betul Pak. Mendahulukan yang kanan itu sunnah. Ya, sunnah. Belum lagi kalau kita masakan sholat sunnah rawatib, ya. Rawatib ya, jadi itu luar biasa kalau kita istiqomah melaksanakan baik qobliyah maupun ba'diyah. Nanti kita bahas bagaimana insyaallah, saya ada kajiannya tentang sholat sunnah rawatib dan sunnah-sunnah yang lainnya yang sederhana. Dulu ada salah satu sahabat ketika melewati sebuah jalan kecil, itu sahabat itu suka merunduk jalannya. Sahabatnya nanya, kamu kenapa merunduk jalan sini, merunduk gitu. Sahabat itu bilang, dulu Rasulullah kalau sini merunduk. Kenapa Rasulullah merunduk? Karena dulu zaman Rasulullah masih hidup, itu kalau jalan ke sini ada pohon merintang, maka Rasulullah merunduk. Akhirnya para sahabat yang lain kalau lewat situ merunduk juga Pak. Padahal dulu jalan merunduk karena ada pohon yang melintang begitu. Saking mengikutinya sunnah Rasulullah SAW. Jadi mungkin baca-baca buku di Riyadhus Shalihin, lihat bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita minimal bisa mengerjakan walaupun sunnah yang paling kecil sekalipun. Minimal gampang senyum, ya, gampang senyum, jangan cemberut. Itu sederhana, tapi pengaruhnya luar biasa kepada orang lain. Orang cemberut mulu Pak, nggak pernah senyum gitu ya. Wah, mohon dimaklum dah, saya memang begitu orangnya, gitu. Jangan dimaklum mulu Pak ya. Paksakan untuk tersenyum. Senyumnya kita adalah dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah. Paksain senyum ya, Allahumma paksakan ya Allah, pengen senyum gitu ya, insya Allah sedekah gitu Pak. Wa yan baqilana naqul kullayom, hendaklah kita setiap hari mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani hukman wa imaman. Nah, itu makanya minimal kita diminta untuk tiap hari mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina, terus wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wal qur'anu imaman wa hukman. Boleh gitu Pak. Suka dibaca gitu kan Pak? Kalau saya suka baca namanya al-mathurat. Jadi zikir mathurat raditu billahi rabba wa sabbihi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam gitu dibaca Pak. Pelan-pelan enggak apa-apa. Pada salat setiap subuh, setiap hari dinyatakan hendaklah kita setiap hari mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, seterusnya. Kemudian nikmat yang berikutnya wal afiyah, nikmat sehat ya, ai difa'ul anal makarih, atau terjauh dari hal-hal yang tidak mengenakan. Yang ke 1 2 3 4 ya, 5 wasitru ai sitru uyub. Yang nikmat yang kelima itu adalah
nikmat tertutupnya aib kita. Nah, ini kenikmatan, Pak. Bahwa kemuliaan seseorang itu bukan karena kita mulia, tapi sejauh mana Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Karena ini kita makhluk yang hina, makhluk yang penuh aib, Pak. Jadi kemuliaan kita bukan karena kita mulia, tapi sejauh mana Allah menutupin aib kita. Kita akan terjatuh, harga diri kita hina dina kalau ternyata tiba-tiba Allah buka aib kita, naudzubillah. Ya, aib kita terbuka, naudzubillah. Ini tapi nggak tahu, entahlah, mungkin karena media informasi atau mungkin kemajuan zaman, justru orang dengan sengaja membuka aibnya gitu, dengan bangga di media televisi, media sosial membuka aib diri sendiri, bahkan viral. Yang penting viral apa ya? Ya, jatuh-jatuh harga diri, yang penting viral, ya gitu. Padahal itu cuma gimmick doang, tapi gimmicknya menjatuhkan harga diri, dan itu aib, baik aib dirinya atau keluarganya, naudzubillah. Nah, ini kan sangat-sangat aneh, Pak, ya. Kita kan mikir, iya, kalau kita baca bahasa kata Betawinya, jengah kita. Nah, tapi bagi mereka biasa aja, yang penting viral, yang penting viral, yang penting viral. Nah, ini jadi suatu hal yang aneh kalau ternyata tiba-tiba hanya gara-gara pengen mendapatkan keviralan, aibnya dibuka sendiri, ya. Jadi dulu ada seorang, lagi-lagi bagi kita ini harusnya mohon maaf, dan mungkin pernah cerita ke sini, ada namanya seorang Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu seorang ulama besar, disebut Hatim Al-Asam, hatim yang tuli. Hatim yang tuli. Kenapa tuli? Karena konon ceritanya pernah, di sini ada sini kitab ini. Suatu ketika Syekh Hatim ini sedang ngisi kajian, tiba-tiba ada seorang wanita yang mau bertanya. Begitu mau nanya, mohon maaf, dia kentut, perempuan perempuan kentut. Itu bagi bukan budaya, harus bagi budaya kita. Bagi saat itu aibnya luar biasa tuh, Pak. Seorang perempuan kentut di hadapan ulama besar. Ya, itu kentut luar biasa, Pak. Di Arab itu pernah saya dengar, gara-gara kentut doang pindah rumah, Pak. Malu gitu ya. Gara-gara kentut pindah rumah. Lah kita berat bayar depan orang gitu ya, nggak malu. Itu aib, Pak, sebetulnya aib pribadi. Ada di Arab itu pernah kejadian, itu pun di pasar. Kentut di pasar, akhirnya pindah rumah gara-gara kentut, malunya luar biasa. Ini seorang perempuan, seorang wanita salehah gitu, lagi mau nanya kepada ulama besar, tiba-tiba kentut. Tapi Hatim Al-Asam ini bijak. Beliau belaga-belaga nggak denger, belaga-belaga nggak denger. Apa tadi nanya apa? Saya nggak denger gitu. Ya. Tapi akhirnya semua, alhamdulillah, berarti beliau tidak dengar kentut saya tadi gitu, berarti dengar, Pak. Cuma untuk menutupi aibnya supaya nggak malu, maka beliau belaga-belaga nggak dengar akan kentutnya itu. Ternyata bukan saya 2 hari, selama 40 tahun beliau belaga-belaga budek, Pak. Bayangin, Pak, ya, untuk menutupi aib seorang perempuan, beliau rela belaga-belaga budek gitu selama 40 tahun. Ya, karena perempuan masih, kalau begini mah saya 2 hari, hati mendengar. Berarti kemarin bohong-bohongan, gimmick doang, ya nggak denger ya, untuk nutupin saya doang. Kalau dia tahu bahwa hati itu ternyata dengar, mungkin bagi perempuan ini akan terbawa malunya luar biasa. Jadi ketika tanya kentut, apaan? Saya nggak dengar gitu. Oh, alhamdulillah, untung dia nggak dengar kentutnya itu, ya. Jadi memang begitu, Pak. Itu saking untuk menutupi aib itu, beliau selama 40 tahun jadi belaga-belaga budek. Hatim Al-Asam, hatim yang tuli. Zaman sekarang budek yang jadi artis dan kaya raya gitu ya. Kalau nggak begini, Pak, kok nggak udah duit gitu ngomongnya. Jadi semakin budek semakin tenar, ya. Padahal nggak budek, Pak, aslinya itu. Ya. Jadi dulu malah suatu ketika Rasulullah sedang taklim gini nih. Taklim, nggak lama ada di antara peserta taklim itu ada bau kentut, kentut. Ya, semua sahabat diem, pasti malu, Pak. Ya, pasti malu. Wah, ketahuan nih begitu waktu masuk waktu sholat, pasti sahabat yang nggak batal diem begini. Nah, yang batal ketahuan berarti dari kentut nih, gitu kan. Akhirnya saya bilang gini,
bagi siapa-siapa yang tadi makan kambing harap segera berwudu. Nah, akhirnya apa? Sahabat yang makan kambing tadi pada wudu. Kan nggak ketahuan tuh Pak ya. Tadi siapa yang kentut nggak ketahuan. Padahal Rasul mengatakan itu untuk menutupin tadi siapa yang kentut. Coba bayangin kalau yang kentut silakan wudu lagi, pasti ketahuan sendirian yang kentut ya. Makanya siapa yang tadi makan kambing harap berwudu. Tapi dari hadis ini dijadikan dalil salah satu yang membatalkan wudu adalah makan kambing. Padahal enggak, apa bukan tujuannya Rasulullah itu menutupi aib salah seorang sahabat yang kentut ketika ta'lim, sehingga Rasul bilang yang makan kambing itu segera berwudu. Akhirnya sebagian sahabat yang makan kambing berwudu, mereka selamat tuh yang kentut tadi gak kedengeran. Ya, kalau kita begini, tadi yang kentut, siapa apa yang jadi yang kentut, saya jadi presiden, angkat tangan saya Pak. Padahal dia kentut gitu, bangga dengan kentutnya. Alhamdulillah. Jadi lagi-lagi wasitrun itu kenikmatan yang Allah berikan adalah Allah menutup aib kita. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutupkan aibnya di dunia maupun di akhirat. Ya. Di akhirat juga Pak, tutup aibnya ditutupin Pak, jangan sama malu. Di akhirat juga sama, Allah tutupin aib kita. Jangan sampai di dunia tutup, begitu di akhirat dibuka. Tuh juga salah satu azab adalah terbukanya aib kita selama persidangan. Naudzubillah Pak. Jadi kalau kita biasa nutupin aib saudara kita, karena manusia pasti punya salah, punya khilaf, jangan diomongin. Ya, jangan digosipin. Tadi gue datang ke rumahnya nggak sengaja gitu, diomongin rumahnya ya. Padahal kita silaturahmi jadi ngomongin. Jangan bilang-bilang ya, ini rahasia ngomong-ngomong kemana-mana. Akhirnya ngerembet aib yang sederhana. Mohon maaf, saya nggak biasa pakai celana pendek Pak ya. Tiba-tiba ketika celana pendek datang orang, diomongin, Ustaz pakai celana pendek gitu. Di rumah ya. Aibnya ngomong kemana-mana. Ya, aibnya kemana-mana ngomonginnya. Alhamdulillah. Jadi kita kalau bisa nih, kalau bahasa kita emang gatal sih Pak ya. Kalau ada rahasia, ada sesuatu yang sebetulnya rahasia, kita tahan nih. Itu pengennya diomongin mulu ya, minimal dituliskan dalam diary. Begitu lupa nulisin di status Facebook gitu ya, lupa ternyata ribuan orang ngebaca, jadi viral ya. Seorang ustadz pakai celana pendek kemana di rumahnya, akhirnya yang tersebar adalah berita hoak ya. Makanya lagi-lagi man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, biasakan pokoknya layu bali lah, nggak usah nggak peduli dah. Kita jangan sampai mencari aib-aib orang lain, sementara kita dirinya juga banyak aibnya. Yang ketiga, waghina 'anil nas fi umuri dunya. Yang keenam ini adalah kenikmatan dikatakan kenikmatan itu adalah ketika ghina 'anil nas, dia itu jadi orang kaya. Kalau ghina 'anil nas artinya dia nggak butuh bantuan orang. Jadi artinya orang kaya, orang banyak duit, kita nggak butuh bantuan orang, itu nikmat luar biasa. Ini juga suatu muruah, namanya muruah, harga diri. Kalau dikit-dikit minta, ya orang nggak punya gitu ya. Tapi kalau kita kaya, yang terjadi kita yang bantu, jangan minta sama orang lain. Jadi kenikmatan kita adalah ketika kita mampu, ketika kita kaya, ketika kita bisa memberi kepada orang lain, itu nikmat luar biasa. Jadi yang kita minta, ya Allah berikanlah aghnina bihalalika an haramika, ya Allah kayakan kami dengan cara halal. Ya. Jadi minta kita Allah Subhanahu wa taala agar kita jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin, kesian Pak. Itu kenikmatan. Tapi lagi-lagi kayanya kita bisa memberi kepada orang lain. Kaya itu relatif, miskin itu mutlak gitu. Miskin itu budaya Pak. Ya, budaya. Dia punya duit banyak, harta melimpah, tapi masih miskin. Di mana miskinnya Pak? Merasa kurang mulu bawaannya, itu miskin namanya. Jadi miskin itu mental sebetulnya ya. Dia punya duit banyak, tapi minta mulu sama orang lain. Emang kerjaan begitu pada pengemis ya, pengemis kaya raya Pak. Ya, itu kerjaan udah budayanya, minta-minta mulu sama orang lain. Makanya ghina 'anil nas ini dia tidak minta pada orang lain. Itu kenikmatan. Dia mampu dengan diri sendiri.
Nah, makanya kita minta Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkayakan kita ya. Mengkayakan kita dengan harta. Dengan begitu kita bisa memberi. Jadi insyaallah orang kan suka orang kan suka ngiri ya. Lihat udah kaya, soleh, baik, dermawan, wah luar biasa Pak. Pengen kayak gitu Pak ya. Banyak duit ya, banyak harta, dermawan, soleh, bikin masjid, bantu anak yatim, wah luar biasa nikmatnya. Itu boleh diriin tuh. La hasada illa fitnata, ini tidak boleh ngiri kecuali dengan dua orang. Rajulun atahullahu ilman, seorang laki-laki yang dikasih ilmu dan dia mengamalkan ana lail wa nahar, dia mengamalkan siang malam. Dan seorang rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah kasih harta banyak dan dia berinfak siang dan malam. Nah, berarti boleh kita ngiri kalau ada begitu. Ngiri bukan berarti ngiri disirikin, bukan ya. Tapi kita minta, ya Allah, saya pengen kayak gitu tuh, gitu. Dia udah kaya, soleh, rajin ibadah, rajin sedekah, dermawan, baik sama orang, sama tetangga, luar biasa. Nah, ini yang membuat kita bahagia. Makanya dikatakan, yaqulu rabbukum fil hadits qudsi. Bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, ya ibnu Adam. Nih jangan kunci nih. Ini kunci nih. Mau perhatiin hadis qudsi, hadisnya sahih. Dan itu juga untuk kita-kita tanda kutip yang saat ini masih belum kerja nih. Saya termasuk yang off nih Man ya, karena mungkin kondisi pandemi. Dibilang gini nih, ya ibnu Adam, wahai bani Adam, tafarraq li ibadati, isilah hidupmu dengan ibadah kepadaku, sibukkan dirimu dengan ibadah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Amlau qalbaka, aku akan penuhi hatimu, ghinan, dengan kekayaan. Wa amlau yadaika rizqan, dan aku akan penuhi kepadamu tanganmu dengan rizki. Tuh. Ya ibn Adam, wahai bani Adam, la taba'ad anni, jangan kau jauhkan aku, kata Allah. Amlau qalbaka faqran, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah penuhi hati kita dengan kefakiran. Nauzubillah. Wa amlau yadaika syughlan, dan aku akan penuhi dengan tanganmu dengan kesibukan. Karena nggak ada duitnya, sibuk doang. Ya. Jadi yang Allah minta pada kita, tafarraqul ibadati, banyakin ibadah. Insya Allah Allah penuhi hatimu dengan kekayaan dan Allah kasih rezeki tanganmu itu. Saya suatu saat silaturahim kepada salah seorang ustadz, seorang kiai. Ustadz, kerjanya apa? Kok bisa hidupnya enak itu ya? Padahal dia nggak kerja biasa. Kerja saya, ya mengerjakan yang Allah perintahkan. Saya jadi karyawan Allah. Emang ngapain Pak? Ya ibadah saja. Kan Allah minta pada kita ibadah. Berarti kita sedang menjalankan perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, berarti kita sedang menjadi pegawainya Allah. Kalau jadi pegawainya Allah, Allah yang gaji. Gitu Pak. Kepikir saya, oh iya luar biasa ya. Saya jadi dai, jadi ustadz. Bukan berarti mau ngarepin yang lain Pak, tapi artinya menjalankan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada dia. Berarti kita sedang menjadi karyawannya Allah, ya. Jadi pengurus DKM ini karyawan Allah Pak, ya. Pengurus DKM jadi karyawan Allah Subhanahu Wa Taala, berkhidmat kepada umat itu jadi karyawan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan menggaji gitu. Kepikir juga, ya Allah luar biasa nih Ustaz gitu ya. Imannya berarti sudah betul-betul bahwa dia nggak kerjanya dakwah saja, ngaji ngisi ngaji anak-anak gitu. Padahal Ustaz biasa ngisi pengajian, kemudian dia paling kita rajin ibadah, ya sholat malam karena kita nggak ngapa-ngapain, jadi rajin sholat malam Pak. Ngantuk dah besok pagi nggak apa-apa loh, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya sholat malam rajin tiap malam Pak. Ya, pas dengan hadis ini. Jadi kalau pengen mendapat rezeki, tafraqul ibadati, penuhi atau sibukkan dengan ibadah kepadaku. Kata Allah, amla qalbaka ghinan, Allah kayakan hatimu dengan kekayaan, penuhi dengan kekayaan. Kemudian wa amla yadaika rizqan, aku akan penuhi tanganmu dengan rezeki. Jangan jauhi aku, kata Allah. La taba'adni, jangan kau jauhi
jauhi aku. Kenapa? Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, amlau qalbaka faqran, akan dipenuhi hati dengan kepakiran, kesusahan. Wa amla yadaka syughlan, akan dipenuhi dengan kesibukan. Sibuknya enggak jelas. Sibuk amat tuh orang, tapi enggak ada duitnya gitu ya, sibuk doang gitu ya. Nah, itu berarti kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu 6 kebahagiaan. Ya, 6 kebahagiaan yang harus kita dapatkan. Kemudian juga satu hadis lagi, tapi bukan hadis, perkataan Ali bin Abi Thalib, al-maqalatu sadisah, dari Ali bin Abi Thalib Allah wajah, makalah yang ke-6. Ini min jami sittatil khisal. Jadi ada 6 juga, 6 tentang kunci surga yang saya katakan tadi. Lam yada lil jannah matluban wala anin nari mahraban. Ada 6 hal yang dikatakan lam yada lil jannah, jangan kau tinggalkan surga, tapi matluban, dari permintaanmu. Kemudian jangan jangan juga minta dari neraka tentang dari menjauhimu. Jadi gini Pak, doa yang dianjurkan harusnya setiap hari, kan suka baca tuh kalau bulan puasa, gimana bunyi doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ternyata itu dibaca bukan cuma Ramadan, tiap hari kita minta baca, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon padamu ridhoka wal jannah, ridhomu dan surga. Jadi surga itu diminta, Pak. Ya. Bukan gak diminta surga itu. Ya, jadi mungkin kalau tenang aja Pak, kalau kita amal banyak, makan beramal soleh banyak pasti masuk surga. Iya. Tapi ternyata Rasul ngajak ngajak kepada kita untuk meminta surga. Bukan gak minta surga, minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung padamu dari murkamu dan neraka. Jadi juga minta pada Allah agar dijauhkan dari murka Allah dan dijauhkan dari neraka. Minta kita, ada hadis sahih. Ya, jadi minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta surga, juga minta dijauhkan dari neraka. Bukan berarti ya Pak, kita kan sudah beramal soleh, udah banyak amalnya, nggak usah minta juga Allah kasih. Enggak gitu Pak. Kita harus tetap minta surga dan mintakan dari neraka. Ada 6 yang kita minta tentang surga dan kita jauh di neraka. Apa itu? Yang pertama adalah awaluha arafullah ta'ala fa'atahu. Hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita mentaatinya. Jadi 6 kunci surga, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita taat kepada perintah Allah. Itu kunci pertama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Konteksnya fa'lam, kenalilah, pelajarilah, ketahuilah. Berarti kita harus diminta untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Emang udah kenal, Pak? Gitu ya. Kenal, Pak. Masalahnya adalah Allah kenal enggak sama kita? Itu naudzubillah gitu, Pak ya. Bapak kenal enggak sama artis ini? Kenal, Pak, kenal. Masalahnya adalah dia kenal enggak sama kita? Nah, itu dia, Pak ya. Jangan sampai Allah tidak kenal sama kita gara-gara kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengklaim kenal sama Allah, padahal Allah tidak kenal sama kita. Bukan berarti Allah Maha nggak tahu, bukan ya. Artinya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak ngeh sama kita. Gara-gara kita tidak mengenal Allah dengan cara fa'atahu, mentaatinya. Mentaati segala perintahnya. Jadi kunci surga yang pertama adalah kenal Allah. Caranya kayak begini Pak Talim nih ya. Yang rajin kajian tiap subuh pagi subuhat pagi ya. Setiap ahad pagi insya Allah bertahap-tahap makin kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal sama Allah nikmat Pak. Ibadahnya nikmat. Kalau kita kenal sama Allah. Dan lebih nikmat lagi kalau Allah kenal sama kita. Berarti bukan cuma klaim, tapi Allah kenal.
Kalau menteri kenal sama kita aja itu tenang Pak ya, gampang Pak. Teman saya menterinya dia gitu. Itu kalau menteri kenal sama kitanya, kita WA aja dibalas, seneng banget Pak. Itu baru tingkat manusia ya. Apalagi Allah, kita minta sama Allah, Allah balas langsung. Wah luar biasa. Berarti Allah kenal sama kita. Ya. Kemudian wa'arafa syaitan fa'asahu, dan dia kenal dengan setan dan dia menjauhinya. Jangan taat sama setan. Mengenal setan bukan berarti kita taat kenal sama setan. Justru kita kenal dia supaya menjauhi dari perbuatan daripada langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ya. Innal mubadzirina min ikhwan syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu termasuk bagian dari saudara-saudaranya setan. Lagi-lagi hal sederhana Pak, mubazir. Kamu mubazir? Kalau kita zaman anak kita, tuh anak makan gak habis, buang-buangnya mubazir gitu ya. Mubazir. Jadi mengerjakan sesuatu yang nggak perlu banget atau mungkin malah ngebuang-buang, mubazir. Lagi tren-trennya sekarang nih, ada istilah sultan-sultan. Ada nggak sultan sini Pak? Sultan Gerian ada nggak? Iya tuh kalau saya lihat di media sosialnya sultan ini, sultan itu, yang kerja apa? Pamer mobil doang sama pamer rumah gitu kan. Ini saya pikir, mohon maaf, ada seorang artis yang beli binatang kura harga 35 juta. Ya Allah, 35 juta itu gaji baru kita berapa bulan tuh gaji ya. Beli kura kecil 35 juta ya. Mendingan disedekahin bakal yatim itu Pak. Yatim mah udah Pak. udah banyak dengan sedekahnya. Karena beli kura. Lagi-lagi masih ada hal aktivitas lain yang lebih bermanfaat ketimbang beli kura. Gitu ya. Beli ular. Ya. Beli apa lagi yang nggak perlu banget. Beli mobil tua 1 miliar ya Allah. Begitu 1 miliar mendingan kita sedekahin dah kalau kita banyak duit ya. Jadi mengenal setan itu bukan dalam rangka mentaatinya, tapi dalam rangka apa, menjauhinya. Sesingkat saja, udah waktu suruk ya. Kemudian wa'arafad dunya wa'arafal akhirah fatolabaha, dan dia mengenal akhirat maka dia minta tentang akhirat. Fatolabaha, minta tentang akhirat. Jadi kalau kita kenal akhirat, insya Allah kita minta Pak, itu kunci surga yang ketiga. Wa'arafad dunya fa'arafadoha, dan dia kenal dunia dan dia menjauhi dunia. Bukan berarti kita miskin dunia Pak, tapi arti menjauhi dunia itu menjauhi dari godaan-godaan dunia. La'ibun walahun, bahwa hidup dunia itu adalah la'ibun, main-main, walahun, dan sandiwara. Saya pernah mengunjungi salah satu ustaz juga Pak, di Sukamiskin, di penjara ya. Saya bilang, Ustaz, gimana perasaan Ustaz? 15 tahun di penjara. Ya, saya mengasih di dunia ini kan cuma main-main doang gitu. Saya ditangkap juga main-main doang sebetulnya, saya tahu. Jadi memang beliau sudah luar biasa imannya. Ini di penjara sekian belas tahun ini cuma main-main doang katanya. Jadi tenang aja gitu. Semua Allah sudah atur. Jadi lagi-lagi karena beliau sudah yakin luar biasa, di penjara belasan tahun cuma ngomong ini cuma main-main doang gitu. Jadi tahu Pak bahwa dunia ini la'ibun walahun, cuma permainan dan kelalaian. Lagi-lagi ini yang orang-orang yang saya temui ini luar biasa, akhirnya mengambil ibrah Pak. Subhanallah, ini orang tadi Ustaz kerjanya apa? Saya kerjanya jadi karyawan Allah Subhanahu wa taala, jadi karyawan Allah. Ini kan Ustaz enggak takut nih gini. Ini cuma main-main doang. Saya tahu Pak, main-main doang. Enggak apa-apa lah, insyaallah. Sekian belas tahun tuh sebentar ya. Dan ternyata beliau jadi ustadz di tempat situ, jadi orang yang sadar. Ada seorang Habib Bahar ya, di penjara luar biasa Pak ya. Jamaahnya banyak di penjara. Akhirnya pindah di penjara yang lain, banyak lagi di situ yang lain. Di mana seseorang muslim yang baik itu di tempat, di situ dia menebar kebaikan. Akhirnya kepala penjara bingung, ya Allah, di mana ditempatkan? Itu banyak orang-orang yang penjara itu jadi pada insaf, pada sadar gara-gara dakwahnya beliau di penjara. Jadi masuk penjaranya bukan malah kendor, tapi justru orang jadi banyak insaf, sadar karena dakwahnya beliau di penjara. Gak perlu bayar-bayar, insya Allah dia dengan sendirinya. Kemudian wa'arafal haqqa fa'atbahu,
dan dia mengenal al-haq dan dia mengikutinya, mengamalkan al-haq itu. Wa arfal batil fajtanibu, dia mengenal kebatilan maka dia menjauhi kebatilan tersebut. Itu 6. Jadi itulah 6 kunci surga ya. Mengenal Allah untuk mentaatinya, mengenal setan untuk menjauhinya, kemudian mengenal akhirat untuk mencarinya akhirat tersebut, mengenal dunia untuk meninggalkan keduniaan, dan kemudian yang kelima mengenal kebaikan al-haq dan dia mengikuti kebaikan tersebut, dan mengenal kebatilan dia menjauhi kebatilan tersebut. Itu 6 kunci surga. Lagi-lagi kunci surga itu bukan hanya milik satu kelompok, satu golongan, tapi kita yang bisa mengamalkan tadi insya Allah sudah megang kunci surga. Baik, itu barangkali baru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang ahli surga Allah Subhanahu wa taala, dan berharap yang hadir di sini semuanya Allah kasih kekayaan ya. Ghina 'anil nas, Allah kasih keberkahan, kemuliaan, kekayaan di dunia maupun di akhirat, dan Allah tutupi aib-aib kita semuanya ya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.